Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Syabani, mahasiswa Universitas Nasional Angkatan 2018 dengan prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan jawaban dari tugas yang diberikan oleh Ibu Rima dari mata kuliah pengelolaan data terdistribusi. Baik, saya akan mulai presentasinya. Di sini ada soal tugas pengelolaan data terdistribusi yang diajar oleh Ibu Rima Tamara Algisa, sarjana komunikasi, sarjana komputer dan magister komputer. Dan yang pertama, pertanyaan pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan remote procedure call, keuntungan dan kerugiannya. Remote procedure call yaitu sebuah protokol yang menyediakan suatu mekanisme komunikasi antar proses yang mengizinkan suatu program untuk berjalan pada suatu komputer tanpa terasa adanya eksekusi kode pada sistem yang jauh atau remote system. Dan RPC ini berbeda dengan RIST atau REST. Nah, keuntungan dari remote procedure call yang pertama adalah tersedia di semua sistem operasi. Yang kedua adalah pemanggilan remote prosedur yang tidak jauh berbeda dibandingkan pemanggilan lokal prosedur. Yang ketiga, tidak tergantung pada detail jaringan. Dan yang keempat, memudahkan pemrograman lebih mudah dan memungkinkan RPC atau remote procedure call bekerja pada jaringan apapun. Dan yang kedua adalah kekurangan remote procedure call, yaitu tidak fleksibel terhadap perubahan. Yang kedua, static relationship-nya antara klien dan server memiliki waktu jeda yang lumayan besar. Yang ketiga, berdasarkan prosedural atau struktur program yang sudah ketinggalan zaman dibandingkan object-oriented programming. Dan yang keempat, kurang transparansi pada bagian lokasi atau location. Kita lanjut masuk ke soal nomor 3, yaitu sebutkan dan jelaskan paradigma model sistem terdistribusi. Di sini ada 4 model sistem terdistribusi. Yang pertama adalah model client server, yaitu sistem client server yang memiliki satu atau lebih proses server, dan sebuah proses klien dapat mengirim query ke sembarangan proses server. Dan yang kedua adalah model multiple server, yaitu di mana service disediakan oleh beberapa server dengan klien. Selanjutnya ada model proxy server, yaitu proxy server yang menyediakan hasil copy atau replikasi dari resource yang diatur oleh server lain. Yang keempat ada model peer-to-peer, yaitu bagian dari model sistem terdistribusi, di mana sistem dapat sekaligus berfungsi sebagai klien maupun server. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Jelaskan apa yang dimaksud dengan client server, keuntungan dan kerugian dari client server, serta tata cara transaksi dalam client server. Yang pertama adalah client server, yaitu proses yang melakukan sesuatu permintaan data atau layanan ke server, memiliki kemampuan untuk melakukan proses sendiri, dan sistem ini lebih cocok jika disebut dengan sistem pelayanan antara customer dengan customer service atau server. Dan di sini ada timbal balik informasi, di mana ketika customer meminta informasi, maka customer service memberikan apa yang diminta oleh customer-nya. Nah, kelebihan client server yaitu memberikan keamanan yang lebih baik, administrasi jaringan yang baik, karena terdapat seseorang pemakai yang bertugas sebagai administrator jaringan yang mengelola administrasi dan keamanan jaringan.
Dan ketiga adalah tingginya tingkat kesempatan untuk penyesuaian data dan sistem yang cocok bagi kebutuhan informasi. Kekurangan client server yang pertama adalah memiliki satu titik lemah jika menggunakan satu server. Jadi data user menjadi tidak ada atau mati jika servernya juga mati. Yang kedua adalah biaya operasional relatif lebih mahal dan aplikasi harus ditulis sebagai dua komponen perangkat lunak terpisah yang berjalan pada mesin yang terpisah. Ketiga, ada kelangsungan jaringan sangat tergantung pada server. Bila server mengalami gangguan, maka secara keseluruhan jaringan akan terganggu. Nah, kita langsung masuk lagi ke pertanyaan keempat, yaitu sebentar. Masuk ke pertanyaan keempat, jelaskan penggunaan database terdistribusi dan berikan contoh penerapan database terdistribusi di lingkungan sekitar. Nah, penggunaan database terdistribusi, dengan menggunakan database ini, pengelolaan data yang terdistribusi dapat dilakukan secara transparan. Database mudah dikembangkan dan kinerja dari sistem database menjadi lebih meningkat. Contoh penerapannya yaitu jika seorang nasabah melakukan penarikan saldo di bank cabang yang berada di luar pulau, maka bank tersebut menggunakan server dan juga database yang sama, namun menggunakan simpul transmisi data yang berbeda dengan servernya. Kita masuk ke soal berikutnya, yaitu sebutkan model dari sistem terdistribusi. Contoh sistem terdistribusi, tujuan utama pengelolaan data terdistribusi, dan apa saja yang diperlukan untuk pengaksesan resource dalam sistem terdistribusi. Nah, model sistem yang saya gunakan yang saya akan sebutkan yaitu adalah model proxy server. Dan contoh tujuan sistem terdistribusinya adalah internet. Nah, internet ini adalah sebuah jaringan global yang menggunakan komputer satu sama lain dan bisa berkomunikasi dengan media IP sebagai protokol. Dan tujuan sistem terdistribusi adalah meningkatkan dan memperluas penggunaan komputer bagi pemakai. Dan pengaksesan resource pada sistem memerlukan yang pertama nama resource atau source name untuk pemanggilan sistem. Dan yang kedua adalah address atau alamat, yaitu di mana lokasi resource system berada. Dan yang ketiga adalah route atau rute, yaitu cara untuk mencapai ke lokasi sistem. Sekian presentasi dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.